الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. kita baca syarah ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala asy-syarihu hafizallahu taala. Babu ma jaa min at-taqlidhi fi man abadallahi inda qabri rajulin fima abadallah inda qabri rajulin sholihin fa kaifa idza abadah. Babu ma jaa anna guluwa fi kuburi solihina yusayyiruha authanan tu'badu min dunillah. Iya, ini dua bab ya. Cara untuk dua bab kumpulkan dalam satu cara. Nah, Ma dzakarul musannifu fil babaini yatadihu bi dzikri tafsili al-qawli fima yaf'alu indal quburis solihina wa ghairihim. Wa dzalika anna ma yaf'alu indaha naw'an masyru'un wa mamnu'un. iya. Kata beliau, apa yang disebutkan musannif pada dua bab ini itu menjelaskan sebagai penjelas dengan penyebutan rincian dari ucapan apa yang dilakukan seseorang di sisi kuburan orang soleh dan selain mereka. Dan kata beliau, secara umum dari seorang apa yang dilakukan di sisi orang soleh itu ada dua. Kata beliau, ada sesuatu yang masyru' dan ada sesuatu yang mamnu'. Perhatikan, ini secara umum apa yang dilakukan orang di kuburan orang soleh. Perhatikan ya. Kalau dari sisi gulu terhadap orang soleh, itu semuanya haram. Ada kesyirikan, bid'ah, ada haram, ada sesuatu yang mengantar kepada kesyirikan. Namun secara umum dari sisi seorang ketika berada di sisi kuburan orang soleh, kuburan orang soleh, maka ini ada dua, ada masyru', ada mamnu'. Beliau menyebutkan yang masyru' dulu. Ammal masyru'u fa huwa ma syara'ahu asy-syari'u min ziyadatil quburi 'alal wajhi asy-syar'i min ghairi syaddir ruhli yazuruha al-muslimu mutba'an lis-sunnati fayad'u li ahliha umuman wa li aqaribihi wa ma'arifihi khususan fayakunu muhsinan ilaihim bid-du'ai lahum wa talabal afwi wal maghfirah wa talabal afwa wal maghfirata war rahmata lahum wa muhsinan ila nafsihi bittiba'is sunnati wa tadhakkara al-akhirata wal ittibara biha wal itti'adha. Di sini atau dari doa yang memiliki talabil afwi wal maghfirati wa rahmati lahum. Kata beliau yang masyru' fa huwa ma syara'ahu asy-syari'u min ziyaratil qubur ala wajhi asy-syar'i. Kalau dikatakan masyru' karena apa yang disyariatkan oleh syariat dari ziaratul kubur. Syariat dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, al'an fazuruha. Dalam riwayat, zuru al-kubur, fa innaha tudzakirukumul maut. Ini syariat disunnahkan oleh Nabi SAW untuk berziarah kuburan orang soleh, atau kuburan selainnya dari kaum muslimin. Namun kata beliau alal wajhi asy-syar'i, namun di atas
sisi yang disyariatkan, yaitu min ghairi syaddir rahl, tanpa adanya di sengaja untuk bepergian jauh, safar untuk ziarah kubur. Iya, karena dalam hadis kata Nabi SAW, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kalian menempuh perjalanan yang jauh, safar, kecuali untuk tujuan dengan 3 masjid saja. Masjid Hada, Masjid Nawawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. 3 saja. Jadi tidak ada syariatnya orang jauh-jauh pergi di Mekah sana, atau di Nabawi sana, atau di mana? Ya, di Gunung Lempubatan mana? Untuk apa? Pergi ziarah. Ini tidak ada. Namun disyariatkan berziarah, namun tidak ada kekhususan seperti ini. Iya, kalau kita di Madinah pergi umroh, Madinah jalan, ya sudah. Jadi dia tabi' dalam tujuan kita pergi mana? Pergi umroh, kemudian jalan-jalan ke Masjid Nabi SAW. Ini boleh, namun di atas sisi yang disyariatkan. Kata beliau, yazuruha muslim muttabi'an li sunnati wa yad'u li ahliha umuman. Maka dia menziarahi kubur. Ya. Orang muslim menziarahi kubur dalam keadaan dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Perintah dari Nabi SAW. Syariat dari Nabi SAW. Wa yad'u li ahliha. Maka dia pun berdoa untuk penghuni kubur itu. Akan ampunan. Ya. Kebaikan. Diberikan cahaya kuburannya, diperluas. Kata beliau, wa li aqaribiha wa ma'arifiha khususan. Namun mendoakan juga untuk keluarga terdekatnya, dari orang yang dikenal secara khusus. Iya. Kalau orang tuanya, kalau anaknya, kalau istrinya, kalau saudaranya. Siapa yang menjadi temannya, yang dia kenal dekat dengannya, didoakan. Kata beliau, fayakunu muhsinan. Maka kalau dia seperti ini, maka dia akan menjadi orang yang muhsin, orang yang berbuat baik kepada mereka dengan doa untuk mereka, doa kebaikan untuk mereka, dan muhsinan ilaihim bidu'a ilahum wa bitolabi al-'af, dengan memintakan ampunan, rahmat, dan maaf untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi muhsinan ila nafsihi, dia juga adalah orang yang berbuat terhadap dirinya kalau dia berziarah. Apa itu? Bittiba'i sunnah. Yang pertama karena dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Hadis Nabi SAW perintah. Ya, perintah Nabi SAW, fazuruha, ini dibawa kepada hal yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Iya. Kemudian kata beliau, watudzakkirul akhirah, atau watadzakkuril akhirah, dan mengingat akhirat. Sebagaimana dalam riwayat, zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul al-akhirah. Wa'tibar biha, mengambil ibrah. Kadang orang melihat orang meninggal, dia akan sadar. Orang akan meninggal. Maka dia segera bertobat. Iya. Atau bagaimana dia semakin giat dalam ibadah. Wal itti'aw. Dia mengambil nasihat dari apa yang dilihat dari seorang yang dulunya hidup kemudian dikuburkan. Iya. Ini di syariat seorang melakukan sesuatu di sisi kuburan, orang soleh saja, orang selainnya dari orang muslim itu ada dengan bentuk ziarah di atas sisi yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, mamnu', ini ada 2. Nah, Wa ammal mamnu'u fa innahu naw'an. Ahaduhuma muharramun wa wasilatun lisyirki katamassuhi biha wa tawassuli ila Allahi bi ahliha was-salati indaha wa ka israjiha wal bina'i 'alaiha wal ghulu fiha wa fi ahliha idza lam yablugh rutbatal ibadati. Yang pertama muharram. Satunya ini haram. Dan dia adalah wasilah, bentuk perantara pada kesyirikan. Jadi kalau orang berada di sisi kuburan orang soleh,
dari hal yang diharamkan. Seperti apa itu? At-tamassuh biha. Bentuk apa namanya? Dari tembok-temboknya, apa tanahnya. Ya kita ambil debu-debunya atau berkah-berkahnya dari situ. Bagaimana dikeyakini oleh orang ini, ya. Wa tawassul ila Allah bi ahliha. Ini tawassulnya dengan pada penghuni kubur ini. Kemudian wassalati indaha. Salat di sisinya juga. Ini semua sesuatu yang haram, mengantar kepada kesyirikan. Kaisrojiha wal bina'i 'alaiha, diberikan cahaya tertentu khusus untuk kuburan tersebut. Kemudian dibanguni atasnya bangunan. Ini dari sesuatu yang haram, apa yang dilakukan terhadap kuburan. Wal gului fiha wa fi ahliha. Ini gulu. Berlebih-lebihan pada kuburan tersebut dan pada penghuni kuburnya. Idza lam yablugh rubbatal ibadah. Ini kalau hal tersebut tidak sampai kepada yang namanya ibadah. Maka kalau tidak sampai namanya ibadah, maka tersebut haram. Hal tersebut haram. Namun kalau dia menyampaikan sampai ibadah, maka dia masuk jenis kedua. Apa itu? Wa nau'u tsani syirkun akbaru kadu'ai ahlil kuburi wastighatsati bihim wa talbil hawaijid ad-dunyawiyyah. Masyaallah. Terapkan langsung ya. Iya. Wa talbi. Iya. Wa talbil hawaiji ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyati minhum. Fahadha syirkun akbarun wa huwa ainun ma yaf'aluhu ubadul asnami ma'a asnamihim. Iya. Yang kedua adalah syirik akbar. Jadi apa yang dilakukan di atas ini namun sampai kepada rubatul ibadah, maka dia masuk pada syirik akbar, seperti doa kepada penghuni kubur. Ini gulu kepada penghuninya yang sampai kepada dia berdoa kepadanya. Iya. Bentuk dijadikan tawassul. Namun dari tawassul itu sampai kepadanya dengan bernazar, menyembelih untuknya dan selainnya, minta rezeki dan selainnya dari doa. Kata beliau, wal istighatsa bihim. Ini istighatsa, meminta al-ghaus inda syiddah, minta dibebaskan dari hal yang menimpanya dalam keadaan dia sangat butuh. Kata beliau, wa talabi al-hawaij ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, dan minta hal-hal yang dibutuhkan dari perkara dunia atau akhirat. Syafaat kalau akhirat. Di dunia ya, dari apa yang dia kesehatan, ya, minta dijaga. Kata beliau, minhum fahada syirkun akbar wa huwa ainu ma yaf'aluhu ubadul asnam asnami. Dan ini dari kesyirikan yang besar, dan dia adalah ain, apa namanya, perkara yang dilakukan oleh ubadul asnam. Iya, itulah perbuatan yang dilakukan oleh penyembah-penyembah patung bersama patung-patung mereka. Nah, Wala farqa fi hadha baina ay ya'taqidal fa'ilu lidzalika annahum mustaqilluna fi tahsili mutalibihi aw mutawassituna ila Allah fa innal musyrikina yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. kata beliau, dan tidak ada perbedaan pada hal tersebut antara seorang yang melakukannya, yang meyakini untuk hal tersebut bahwasanya dia yang bersendirian dalam mewujudkan apa yang diinginkan, ataupun dia sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perbedaan keyakinan tersebut. Keyakinan pertama, mustaqilluna bi tahsili mutalibihim atau mutalibihi,
Matalib bagus ya, permintaannya. Kalau matalib berarti orang yang meminta, ismu fa'il. Bagus dia matalib, itu mafa'il. Permintaannya. Iya, itu yang cocok. Kata beliau, sama saja, tidak ada perbedaan. Orang yang meyakini bahwasanya dia bisa memberikan rezeki si penghuni kubur ini, misalnya, atau kuburan tersebut, dia bisa menyembuhkan penyakit. Ya, atau dijadikan sebagai penghuni kubur ini sebagai tawassut saja. Bentuk penengah atau penyampai apa yang diinginkan pada Allah SWT. Tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena dua-duanya kesyirikan. Yang pertama, kata beliau, fa innal musyrikin yaquluna ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini pertama. Ya kan? Kami tidak menyembah kecuali apa? Untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi dia sebagai perantara untuk mendekatkan dia kepada Allah SWT. Namun disebutkan apa? Ibadah. Ma na'buduhum illa, tidak ada maksud kami beribadah kepadanya kecuali satu saja. Untuk apa? Tidak ada maksud kami untuk menyembelih untuknya, bernadar untuknya, berdoa kepadanya, kecuali dia ini mendekatkan saya atau kami yang menyembah ini, penghuni kubur, itu kepada Allah SWT. Ini alasannya. Yang kedua, dalilnya lagi adalah kata beliau, wa yaquluna haula'i syufa'un indallah. Mereka ini orang-orang musyrik, itu mereka apa namanya? Berdoa kepada siapa yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya. Namun mereka katakan mereka ini hanya pemberi syafaat kami di sisi Allah SWT. Iya, memberi syafaat kami di sisi Allah SWT. Dan bab syafaat sudah lewat. Bab syafaat sudah lewat. Ya, bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah ainus syirk yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Iya, dari kaum musyrikin. Kata beliau, faman za'ama, nah, Faman za'ama annahu la yakfuru man da'a ahlal kuburi hatta ya'taqida annahum mustaqilluna bin naf'i wa daf'id daruri wa an naf'id darar. daf'id daruri Wa daf'id darar. Nah, terus wa anna man i'taqada anna Allahu wal fa'ilu wa annahum wasaitu bainallahi wa baina man da'ahum wastaghatha bihim lam yakfur. nah, terus Man za'ama dzalika faqad kadzdzaba ma ja'a bihi alkitab was sunnatu wa ajma'at alaihi al-ammatu alaihi al-ummatu min anna man da'a ghairullahi fa huwa musyrikun kafirun fil halainil madhkuraini sawa'un taqadahum mustaqillina aw mutawassitina wa hadha ma'lumun bid darurati min dinil islami fa alayka bi hadha at-tafsil alladhi yahsulu bihi al-furqan fi hadha al-babi al-muhimmi alladhi hasala bihi min al-ittirabi wal fitnati ma hasal wa lam yanju min fitnatihi illa man arafal haqqu wattiba'uhu. Kata beliau, maka siapa yang menyangka bahwasanya tidak kafir orang yang berdoa kepada penghuni kubur. Jadi orang yang berdoa kepada penghuni kubur itu tidak kafir dia. Kapan kafir? Kata beliau, sampai dia meyakini bahwasanya dia yang bersendirian dalam memberi manfaat dan menahan bahaya. Jadi selama wa anna man i'taqada anna Allah wal fa'il, maka selama dia meyakini bahwasanya Allah yang memberi, Allah yang melakukan hal tersebut, Allah yang menahan bahaya, memberi manfaat, beri rezeki, ya, mematikan, menghidupkan dan selainnya. Kata beliau, wa annahum, dan mereka ini cuma wasaid, perantara. Wasaid itu sebagai penghubung, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wastaghatha bihim lam yakfur, ini tidak kafir. Jadi kapan kafir? Kalau dia meyakini bahwasanya mereka ini yang memberi manfaat dengan sendirinya, menahan bahaya dengan sendirinya, memberi rezeki, tidak ada.
Kalau dia meyakini Allah yang melakukan tersebut, dia cuma menjadikan dia sebagai perantara, ya, sebagai pemberi syafaat saja dia. Karena kalau kita minta kepada Allah, kita ini orang berdosa apa semua, banyak alasannya. Kata beliau, man za'ama dzalika, siapa yang menyangka hal tersebut, maka faqad kadzdzaba ma jaa'a bihil kitab was sunnah. Maka dia telah mendustakan apa yang datang dengannya Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran jelaskan, ya, ma na'buduhum illa liqarribuna ila zulfa. Dikatakan ibadah. Padahal maksudnya apa? Mereka ini meminta perantara saja. Dijadikan penghuni kubur sebagai perantara antara dia dengan Allah. Ya kan? Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ini apa namanya? Dari kaum musyrikin. Iya, dinamakan kaum musyrikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa ajmat alaihi al-ummah, dan umat telah sepakat atasnya, dari anna man da'a ghairallah, siapa yang berdoa kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir fil halain al-madhkurain sawa'un ya'taqadahum mustaqilina aw mutawassitin, wa hadha ma'lumun bid-darurati min dinil Islam. Jelas, siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia musyrik. Dari sisi mana doanya? Mereka menjadikan penghuni kubur sebagai al-wasa'i, ya kan, sebagai penengah antara dia dengan Allah, namun dibarengi dengan apa? Doa. Dia berdoa kepada siapa? Kepada penghuni kubur supaya disampaikan hajatnya kepada siapa? Kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, doa ini haknya siapa? Haknya Allah. Maka tak kalah kau palingkan kepada dia, maka apa? Maka engkau telah menjatuh dalam kesyirikan, karena engkau menyerahkan ibadah doa yang dimana ini adalah ibadah yang paling pokok, serahkan kepada selain Allah SWT. Yang kedua, saya sebutkan kemarin, bahwasanya seorang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, itu keharusannya bahwasanya Allah membutuhkan apa? Membutuhkan wazir, menteri, untuk menyampaikan hajat manusia, hambanya kepada dia. Yang kedua, akan memberikan sangkaan bahwasanya Allah SWT ini tidak mampu mendengar hajat-hajat permintaan dari hamba-hambanya. Iya. Allah lemah karena butuh bantuan. Inilah dikatakan kenapa selain dari itu adalah kesyirikan, akan terjadi sangkaan yang jelek pada Allah SWT dengan sangkaan-sangkaan yang disebutkan sebelumnya. Kata beliau rahimahullah, maka dia syirik, musyrik, kafir. Ya, kafir karena dia keluar dari agama. Kata beliau, fil halainil madhkurain, pada dua keadaan ini sama saja. I'taqadahum mustaqilina. Mereka meyakini bahwasanya perantara ini dari orang soleh adalah orang yang bersendiri yang memberikan manfaat, au mutawassitin, atau dia sebagai perantara saja. Sama, tidak bedanya. Wa hadha ma'lumun bid-darurah. Karena ini jelas, karena siapa yang menyerahkan ibadah kepada Allah maka dia kafir. Musyrik, kafir min dinil Islam. Kata beliau, fa'alaika, maka wajib untukmu, bihada tafsil, dengan rincian ini, alladhi yahsulu bihil furqan, yang dengannya terhasilkan dengannya perbedaan, fi hadal bab al-muhim, pada bab yang penting ini, alladhi hasala bihi min at-tirab, yang dimana terjadi dengannya dari keguncangan dan fitnah, mahas yang terjadi. Perhatikan. Kata beliau, walam yanju min fitnatihi, dan tidak ada yang selamat dari fitnahnya, illa man arafa al-haq, siapa yang mengetahui kebenaran, wattaba'ahu, dan dia mengikutinya. Kalau sekedar tahu, itu belum. Namun dia tahu dan dia mengikuti. Jadi, dia ketahui, kemudian dia amalkan dari apa yang dia ketahui itu. Kalau sekedar tahu, itu belum. Belum dia selamat dari fitnah tersebut. Dia harus terapkan dalam dirinya dari ilmu yang dia ketahui. Nah, kita ambil satu bab insyaallah. Mampunya kita. Dari waktu yang tersisa. Baik. Fadhal. Qala Syekh Ahmad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, babu ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulli tariqin yusilu ila syirki. Iya. Kata beliau, bab apa yang datang pada penjagaan al-Mustafa. Al-Mustafa dari Sofwa, al-Mukhtar. Yang apa yang Mustafa yang dipilih.
pilihan Allah Subhanahu wa taala dari janabah tauhid, penjagaannya terhadap tauhid. Bagaimana menjaga tauhid? Wasaddihi kulla tariq, dan bagaimana Rasulullah SAW ini menutup seluruh jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi ini bab telah disebutkan sebelumnya tentang bagaimana Nabi SAW menjaga tauhid dan menutup jalan pada kesyirikan dengan bab-bab yang sebelumnya. Larangan terhadap gulu, larangan terhadap sholat di sisi kuburan, larangan terhadap hal yang lain, ya, hal yang lain dari hal yang mengantarkan kepada kesyirikan. Namun bab ini terkhusus lagi disebutkan oleh musannif rahimahullah, terkhusus untuk bab penjagaan Nabi SAW terhadap tauhid dan bagaimana Nabi SAW menutup jalan-jalan kepada kesyirikan yang akan menghilangkan tauhid. Naam. Wa qaulillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum al-ayah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu thiqat. Wa an Ali bin Husain radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin ya, na'am. Ila furjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala alla uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ala tattakhidhu qabri 'idan wala buyutakum kuburan wa sallu alayya fa inna taslimakum yabluguni aina kuntum. Rawahu fil Mukhtarah. Baik. Di sini musannif membawakan satu ayat dan dua hadis menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW menjaga tauhid dan menutup jalan, semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Wa qaulillahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata beliau, telah datang kepada kalian. Ini khitab kepada, disebutkan khitabnya ini pada orang Arab, ya. Dan ini khitab dari keistimewaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena Rasulullah SAW datang dari kalangan mereka. Iya. Ada yang mengatakan khitab ini kepada siapa? Semua manusia. Iya, karena Rasulullah SAW ini diutus kepada semua manusia. Semua manusia. Jadi kalau dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ay min jinsikum. Dari jenis kalian. Ya. Jenis kalian yaitu manusia. Bukan dari malaikat, bukan dari mana? Dari jin. Bukan dari malaikat, bukan dari jin, namun dari manusia. Kata beliau, azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini dia. Nabi SAW ini berat juga terhadap apa yang memberatkan kalian. Berat terhadap apa yang menjadikan kalian berat. Harisun 'alaikum. Kemudian Rasulullah SAW semangat terhadap kalian untuk masuk ke dalam Islam, tidak terjatuh dalam kesyirikan, dan semangat untuk mempertahankan tauhid, tetap berada di atas tauhid sampai kematian mendatanginya. Ini Nabi SAW sifatnya. Dari sini bagaimana Nabi SAW itu berat atasnya dari apa yang memberatkan manusia. Iya. Apa yang manusia berat dengannya. Kemudian Rasulullah SAW juga semangat dalam menjaga tauhid mereka, menjaga agar mereka tidak jatuh dalam
dalam kesyirikan. Tidak jatuh dalam kesyirikan. Jadi sini oleh karena itu Rasulullah SAW diutus, iya, dengan agama yang mudah, iya, memilih dari hal yang mudah untuk umatnya, selama itu pada hal yang tidak ada dosa padanya, Bagaimana Nabi SAW tak kala mengambil perintah sholat itu sampai berkali-kali dia meminta untuk diringankan, ya, dengan arahan dari Musa alaihissalam. Iya, Musa alaihissalam. Jadi sini ayat menunjukkan bagaimana semangat Nabi SAW dalam menjaga umatnya di atas tauhid dan menutup jalan yang mengantarkan umatnya kepada kesyirikan dengan semangatnya Nabi SAW. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan dengan kepada orang mukmin terkhusus itu dia maha lembut dan maha merahmati. Dia lembut dan punya rahmat terhadapnya. Kemudian kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Kata beliau, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Ini ada dua makna dan dua maknanya ini sahih. Yang pertama, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, jangan kalian mengubur orang mati kalian dalam rumah kalian. Iya. Jadi kalau dikubur berarti sudah jadi pengkuburan. Ini mananya? Jangan kamu mengubur di dalam rumah kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kamu menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada sholat, tidak ada zikir, tidak ada mengaji. Ya. Karena dikenal ya bahwasanya rumah itu, kata Nabi SAW, afdalus salati fil bait illa al-maktubah. Salat yang paling afdal itu di rumah dilakukan, kecuali salat maktubah, salat wajib. Karena ini di mana diwajibkan? Di masjid. Ini dia. Jadi ada dalam syariat bahwasanya seorang itu menghidupkan rumahnya dengan ibadah. Perempuan itu di mana? Disyariatkan tinggal di rumah, qarna fi buyutikum. Ya kan? Dan tetaplah di rumah-rumah kalian. Perempuan sholat atau tidak? Sholat. Iya. Tetaplah di rumah kalian, tegakkan sholat di situ. Ibadah kepada Allah SWT, doa, zikir dan selainnya. Ini dia. Jadi sholat perempuan afdal di mana? Di rumah. Maka jadikan rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan yang di mana kuburan itu tidak ada apa? Tidak ada sholat di situ, tidak ada zikir. Iya. Dilarang sholat di kuburan. Maka jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan yang tidak ada sholat di situ, tidak ada zikir dan tidak ada hal-hal yang lain yang berbau ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua tafsir itu benar semuanya. La taj'alu buyutakum qubura, itu jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai pengkuburan untuk mengubur situ. Jangan. Karena kalau sudah dikubur berarti tidak lagi ada sholat. Atau jangan, la taj'alu buyutakum qubura, jangan kamu jadikan kuburan itu rumah kalian semisal kuburan, tidak ada sholat di situ, tidak ada yang lain. Jadi semuanya jelas. Ini penjagaan Nabi SAW melarang kita untuk menjadikan rumah ini sebagai kubur. Rumah kita sebagai kuburan. Kenapa? Karena kalau jadikan kuburan berarti situ sholat. Dan kalau sholat di situ berarti sholat di mana? Kuburan. Sholat di kuburan. Ini yang pertama.
La taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian menjadikan kuburan kalian seperti rumah kalian seperti kuburan, karena kuburan itu tidak boleh sholat di situ. Ini larangan. Bahwasanya tidak boleh sholat di mana? Di kuburan. Karena akan mengantarkan pada kesyirikan, Wala taj'alu qabri 'idan. Dan jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Sebagai id. Di mana id di sini itu diartikan sebagai sesuatu yang tahu engkau seorang datang dan pergi dengan waktu tertentu. Iya. Dia mendatanginya dengan waktu tertentu. Sama saja dia ikat dengan per minggu kah, per bulan kah, atau per tahun. Iya. Ini sudah dijadikan id, karena id apa yang terulang di situ. Engkau datang, pergi, iya, dengan waktu tertentu. Jangan kalian menjadikan kuburanku seperti itu. Jangan kalian jadikan kuburanku seperti id. Atau id di mana kalian berkumpul di situ melakukan satu perbuatan. Iya. Jangan. Ini juga larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fa in sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jadi maksudnya jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id, kalian datang di situ hanya untuk berselawat atau salam. Namun kata beliau, sallu alayya, bersalawatlah kepada aku, kirimkan salam, selamatan dimanapun kalian berada, karena itu akan sampai pada saya. Jadi ini penjagaan Nabi SAW. Tidak usah untuk khususkan datang, hanya untuk apa? Bersalawat. Iya, karena salawat dan salam kalian itu sampai dimanapun kalian berada, kan sampai kepada saya, kan sampai kepada Nabi SAW. Kemudian yang hadis yang kedua dan semakna, kata beliau, an Ali ibn Husayn annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi SAW. Dia melihat seorang laki-laki datang pada suatu lubang yang ada di sisi kuburan Nabi SAW. Di kuburan Nabi tertutup, namun ada lubang. Ya, ini laki-laki ini selalu datang ke kuburan Nabi SAW, kemudian mendatangi lubang tersebut. Dan kedatangannya dan dia ulang ini karena adanya keyakinan. Iya. Jadi katakan, imma dia punya keyakinan bahwasanya ada keutamaan atau maziyah di situ, atau tanpa ada keyakinan namun dia apa? Mengulang-ulang datangnya. Untuk apa? Untuk dia sholawat dan mengirim salam kepada Nabi SAW di tempat tersebut. Dan semuanya apa? Itu dilarang. Kata Nabi SAW, la taj'alu qabri 'idan. Dengan dua makna tadi. Ya. Diyakini sebagai ada manfaat, ada maziyah, keutamaan tersendiri. Kalau orang sholat di situ, ibadah di situ, baca Quran di situ, ini dari bentuk yang haram, yang dilarang. Kemudian atau kedua, dia sengaja hanya untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Salawat, dan ini kata Nabi SAW, la taj'alu qabri 'idan. Ya, kalian di situ datang berulang untuk salawat. Iya. Kata Nabi SAW, sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kata beliau, fayadkhulu fiha fayad'u. Lihat, dia berdoa. Doa salam, salawat. Fanahahu, maka Ali bin Husain ini itu melarangnya. Wa qala ala uhaddithukum hadithan, maukah aku sampaikan kepadamu suatu hadis. Sami'tuhu min abi, saya dengar dari abiku Husain bin Ali, an jaddi Ali bin Abi Thalib, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tajidu qabri 'idan. Jangan kalian menjadikan kuburanku id. Iya, kalian datang berulang-ulang hanya untuk berdoa, bersalam, atau kalian berkumpul di situ, ada keyakinan tersendiri, keutamaan untuk mengaji, berdoa dan selainnya dari ibadah. Kata beliau, wala buyutakum qubura, dan jangan juga kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, dengan dua tafsirnya. Jangan kalian mengubur di dalam rumah, atau jadikan rumah seperti kuburan, tidak ada sholat, tidak ada zikir.
Wasallu alayya, namun bersalatlah kepadaku, fa inna taslimakum. Iya. La yablughuni aina kuntum. Di sini sallu alayya fa inna taslimakum. Nah, ini salat dengan taslim itu beda. Ya. Namun ditakdirkan di sini sebagaimana disebutkan Muslimin rahimahullah, ini sallu alayya itu menunjukkan fa inna salatakum wa taslimakum. Dan taslimakum menunjukkan sebelumnya juga ada yang dihapus. Jadi katakan fa in sallu alayya wa sallim, atau sallu wa sallim alayya fa inna salatakum wa taslimakum la yablughuni haiskum. Jadi yang sebelumnya menunjukkan yang setelahnya, dan yang setelahnya menunjukkan sebelumnya. Paham tak? Sallu alayya berarti fa inna salatakum ada. Penyebutan taslimakum berarti ada yang dihapus sebelumnya. Fa in sallu wa sallim alayya fa inna salatakum wa taslimakum la yablughuni haiskum. Jadi ini disebutkan dari apa namanya? At-Tai'un Nashr, disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini syahidnya sama dengan yang sebelumnya. Bagaimana Nabi SAW menjaga seorang itu pintu-pintu kepada kesyirikan dan menjaga tauhid. Iya, untuk tidak membuka sebab-sebab yang mengantarkan dia kepada kesyirikan, dan tauhid dalam dirinya menjadi hilang. Nah, kita ada masail di sini, beberapa masail. Mungkin kita akhirkan nanti di pertemuan besok insyaallah bersama kita baca syarahnya, ya. Syarahnya. Baik. Alhamdulillah, hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.